Ya, selamat pagi, silakan duduk, Mas. Ya, terima kasih. Halo Kak. Halo. Ya, kalau boleh tahu ini dengan siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama dari Universitas Islam Negeri Malang, semester 7 ya Kak. Oh iya, asal mana? Saya asalnya asli kota Malang. Oh, asli kota Malang. Sebelumnya sudah pernah konseling? Sebelumnya sih belum pernah ya. Tapi mungkin pernah ya, mungkin bukan ke konselor, lebih ke kayak cerita ke teman gitu. Oh, cerita ke teman, ya. Dulunya dari pondok atau sekolah biasa? Kalau dulu saya sempat mondok itu semenjak SMP sampai SMA. Ya, biasanya ceritanya? Cerita mungkin ke teman-teman dekat saya ya, kayak mungkin dari teman satu organisasi mungkin, atau mungkin juga teman satu kontrakan saya itu. Oke, baik. Alasan kesini sebenarnya kalau boleh tahu? Mungkin ketika saya bercerita pada teman-teman saya itu mungkin jawaban atau mungkin saran-saran mereka itu stuck di situ-situ aja, dan saya mungkin merasa kurang puas begitu. Mungkin saja ketika saya datang ke kakaknya nanti kan mendapat saran ataupun mungkin yang lebih worth it lah, seperti itu. Oke, baik. Apa ya, keluhannya yang dirasakan ini sehingga akhirnya mau untuk berkunjung ke sini? Mungkin sebelum saya bercerita, mungkin kakaknya bersedia menjaga privasi saya, karena mungkin apa-apa yang saya ceritakan hari ini itu mungkin menjadi masalah pribadi saya. Mungkin dari kakaknya bersedia untuk menjaga privasi sehingga saya merasa aman terkait privasi saya. Oke, baik. Di sini karena ini konseling pribadi ya, insya Allah ini akan menjadi privasi antara kita, yang mana itu nanti saya juga tidak akan menceritakan, dan apa yang saya utarakan nanti mungkin bisa selesai. Nah, untuk itu mungkin ini ada perjanjian tertulis antara kita, yang mana itu nanti menguatkan bahwa ini memang benar privasi kita masing-masing. Baik, ini mau diisi namanya sama tanda tangan. Jadi tanda tangan sama nama terang ya Kak? Iya. Ya, di sini mungkin kakak boleh tahu apa yang dirasakan sekarang, terus yang mau dikeluhkan juga ceritakan sedetail mungkin, jangan ada yang ditutupin ya. Ya Kak, mungkin keresahan-keresahan saya mungkin bukan cuma saya saja merasakan, mungkin generasi-generasi yang bisa dikatakan generasi Z itu mungkin juga bingung untuk mengatasi masalahnya. Masalah saya di sini ya ini, saya ini resah karena saya ini sudah di semester akhir, kemudian di umur saya yang bisa dibilang sudah harus berada di dunia kerja, itu saya merasa resah karena teman-teman saya di umuran saya itu mungkin udah ada beberapa yang sudah menikah, kemudian beberapa juga sudah punya penghasilan sendiri, yang bahkan saya sendiri belum bisa untuk mencapainya. Nah, di sini saya itu resah. Kenapa? Karena di sini saya sudah berada di semester akhir, kemudian saya ini bingung untuk menentukan jalan saya ke depannya itu bagaimana. Gitu. Oke, tadi semester berapa kalau boleh tahu ini sekarang? Saya semester 7. Semester 7, jadi sudah bisa dibilang Habis skripsi lah ya, ya. habis bentar lagi skripsi. Lagi skripsi, oke. Kalau boleh tahu kegiatan yang diikuti di kampus ini apa? Saya bisa dibilang aktif, bisa dibilang aktivis juga bisa dibilang atlet juga bisa. Karena di sini saya ikut BEM Universitas, kemudian juga saya ikut UKM, yang mana UKM-nya itu emang olahraga. Olahraga. Ikut apa di olahraganya? Kalau di olahraga sendiri saya di cabang futsal, jadi mungkin beberapa kali saya sempat mewakili kampus gitu. Oke. Terus kegiatan di luar kampus yang mungkin dilakukan, apakah ada sampingan kah atau apa? Mungkin ya, pernah beberapa kali saya dulu pernah bekerja di suatu R&B,
Di situ saya pernah bekerja tapi tidak bertahan lama. Kemudian mungkin saya mencari sampingan yang lebih fleksibel. Di situ saya menjadi apa bisa dibilang kayak zaman sekarang itu kayak driver gitu. Jadi kerjanya kan bisa lebih fleksibel gitu kan. Jadi bagaimana ketika waktu kita kosong kita bekerja kayak gitu. Oke. Apakah ini ada hal yang dilakukan yang membuat adik ini bingung sehingga mungkin overthinking kah apa yang mungkin mau gitu sering kayak ngelamun sampai gak fokus belajar gitu nggak untuk memikirkan hal ini ke depannya gitu? Kalau itu sih ini ya Kak, bukan kok. Kadang ada ya suatu kegiatan itu yang membuat kita penat, kemudian kayak ada penyesalan ketika kita mengikuti organisasi itu kayak kenapa kok aku dulu kayak gini. Nah, mungkin kalau untuk itu nggak ada efek sampingnya untuk apa namanya ke perihal terkait apa yang bakal saya lakukan di masa depan itu saya rasa itu lebih apa namanya tidak ada hubungannya gitu. Berarti tidak ada efeknya ya begitu. Oke. Ini kalau boleh tahu ada nggak yang diinginkan atau planning setelah kuliah ini apa yang sudah dirancang? Mungkin untuk plan ke depannya saya memiliki beberapa opsi rencana. Yang pertama itu karena saya jurusan bisa dibilang pendidikan dan juga bahasa. Pertama niat saya yaitu ingin belajar TOEFL ataupun TOEFL ya. Karena di situ kita ibaratnya mau ke luar negeri. Contoh yang pertama kalau sebelum TOEFL mungkin bisa jadi tour guide. Kemudian kalau untuk TOEFL sendiri mungkin kita bisa bekerja di instansi-instansi luar negeri kayak di Australia mungkin, atau mungkin juga yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk opsi yang lainnya karena saya jurusan pendidikan mungkin nanti linear gitu ya Kak. Contohnya kayak mungkin nanti setelah lulus saya daftar CPNS ataupun ketika nanti karena di UIN sendiri ada program fast track ya jadi kayak gitu. Jadi nanti mungkin ketika siswa akhir ini nanti saya kalau seumpamanya mendapatkan beasiswa, planning saya ingin mengikuti program fast track. Jadi prospek kedepannya untuk menjadi dosen seperti itu. Untuk opsi paling terakhir sendiri adalah mungkin saya akan mengikuti meneruskan usahanya orang tua seperti itu Pak. Oh gitu, baik. Nah, untuk menggapai plan A ini apa kiat-kiat yang udah dilakukan dari detik ini? Mungkin dari saya sendiri pertama saya sudah mungkin modal paling dasar mungkin itu bahasa ataupun juga dari materi ya. Nah, kalau untuk bahasa sendiri saya sudah mencoba mempersiapkan kayak latihan-latihan ataupun mungkin mengikuti kursus-kursusnya. Nah kemudian juga beberapa kali saya juga memfollow akun sosial media yang ada bagaimana cara kita untuk keluar abroad ke luar negeri seperti itu. Nah untuk masalah dana sendiri mungkin mulai dari sekarang saya ini masih bingung juga bagaimana dana tersebut nanti saya dapatkan. Mungkin saja kita kan juga nggak tahu kedepannya gimana. Nanti kan orang tua bisa saja lagi nggak siap untuk dana kedepannya gitu kan. Jadi yang mungkin yang saya rasakan untuk planning A seperti itu. Oke, baik. Di sini kan dari yang kakak tangkap dari ceritanya tadi, itu keadaan orang tua itu sedikit kurang mendukung ya untuk menggapai ke situ tadi. Nah, ini dari adik sendiri ada nggak kayak strategi atau apa kalau nanti orang tua saya ini kiranya tidak mencukupi pembiayaan saya untuk menggapai plan A, apa ada rencana? Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya juga masih kuliah, mungkin saya beberapa menyelipkan waktu ataupun mengambil side job online karena saya sendiri
mungkin memiliki soft skill di bidang editing. Jadi seperti itu kan. Mungkin saya mengambil job-job yang mungkin dari penghasilan ini saya sisihkan untuk planning saya ke depannya. Nah, itu tadi relate ya kalau untuk memenuhi plan A. Sebenarnya sangat bisa sekali karena di sini kan tadi yang saya tangkap ini masih bingung prospek bagaimana ketika nanti sudah lulus kuliah, apakah nanti saya jadi apa, jadi orang kan. Nah, untuk itu kita juga harus mengetahui nanti kegiatan-kegiatan kita. Nah, tadi kan sudah diceritakan ini kegiatannya itu ikut ikut BEM, terus ikut olahraga atlet ini, terus tadi juga usaha online. Nah, itu bisa membantu. Nah, tapi kita juga harus mengukur itu bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang kita. Kita juga harus memikirkan itu kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan dengan kegiatan tersebut dan juga fee-nya ya nanti itu kira-kira tuh berapa. Nah, itu kita juga harus memikirkan. Nah, di sini yang sudah diikuti tadi kan online ya, kegiatan online. Nah, pernah ikut perlombaan gitu nggak selama putus? Saya rasa saya sering mewakili kampus seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Kak. Saya beberapa kali mengikuti perlombaan-perlombaan yang mana itu membawa nama kampus, dan di luar kampus pun biasanya saya juga ikut manajemen di luar kampus. Jadi ketika lomba-lomba kayak misalnya keluar kota itu saya ya bisa dibilang dibiayai lah oleh manajemen juga. Oke, baik. Nah, di sini ya memang ya langkah yang harus kita ambil ini jauh-jauh hari ketika kita sebelum lulus kuliah. Nah, di situ kita juga harus punya sampingan ya di situ untuk membantu, karena ya keadaan orang tua memang sedikit ekonomi ke bawah ya, mungkin itu kurang untuk membantu kita untuk keluar negerinya. Nah, di sini yang kiat yang bisa kita lakukan yang satu online tadi, terus kemudian bisa mengikuti olahraga futsal tadi ya, nanti ikut lomba-lomba gitu. Terus juga dengan adanya ikut kegiatan UKM kampus seperti BEM, sebenarnya berpeluang banyak ya, karena ya kenalannya, relasinya yang ada di BEM itu pasti juga orang-orang penting. Nah, di situ nanti pasti adalah lowongan pekerjaan dari mereka yang nanti bisa membantu. Nah, itu yang pentingnya sekarang jangan memikirkan apa hasil yang saya dapatkan dari UKM tersebut. Nah, itu pasti nanti ada benefitnya yang nanti berprospek di pekerjaan. Nah, biasanya kalau semester akhir itu yang saya tahu itu pasti banyak itu lowongan pekerjaan yang nanti diberikan oleh UKM atau apa. Nah, itu nanti bisa ditembusi, nanti cari aja info dari situ, dari cutting atau apa. Ya itu nanti lowongannya yang disesuaikan sama minat dan bakat kita di studi apa. Kalau tadi adiknya itu kan tadi dari jurusan pendidikan bahasa dan juga ingin juga minat di bisnis ya. Nah, itu nanti bisa dilakukan nanti kalau ada lowongan pekerjaan sekolah, itu nanti bisa dimasukin. Terus dari kegiatan-kegiatan seperti futsal atau apa, itu nanti bisa diikuti. Jadi itu nanti menunjang. Online-nya juga jangan lupa dihidupkan, karena yang zaman sekarang apa-apa online kan ya. Nah, itu. Jadi kalau saran semua sekarang dilakukan aja yang usahanya tadi sampingan kuliah. Terus juga nggak usah overthinking macam-macam nanti habis kuliah apa. Sekarang fokus wisudanya dulu, dalam artian kita belajar yang giat ya. Nanti kita berprestasi di akademik dan juga non akademik tadi seperti atlet dan yang lainnya. Nah, di situ akan orang nanti ketika interview pekerjaan atau apa, nah itu bisa melihat progres dari kuliah sampai detik itu sampai melamar pekerjaan itu seperti apa. Ya, itu sangat bagus sekali. Terus track record mungkin pernah jadi BEM, pernah jadi ini aktivis. Nah, itu sangat menunjang sekali ketika di dunia pekerjaan. Nanti ketika interview apa jangan malu ya, jawab aja nanti sesuai dengan kenyataannya seperti apa ya, tapi nanti dengan jawaban yang meyakinkan sehingga konselor yang nanti menghadapi untuk wawancara itu yakin kalau nanti bisa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, kalau
saran saya seperti itu. Nah, ini kan konselingnya ini juga perlu jangka waktu ya. Ya mungkin kita bisa akan diskusi lagi gitu ya. Mungkin bisa sambil melihat progres kedepannya seperti apa. Mungkin bisa kita jadwalkan lagi untuk konseling selanjutnya ya Kak. Mungkin saran kakak ini tadi mungkin saya lagi, mungkin nanti bisa saya implementasikan ke depannya. Nah, untuk saat ini mungkin saya cukupkan untuk bimbing konseling karena saya rasa kakaknya sudah memberi saran yang bisa saya terapkan ke depannya. Kira-kira kalau dari adiknya ada usulan nggak? Maksudnya berapa? Kalau dari saya sendiri itu mungkin sekitar 6 bulan ke depan untuk melihat sekalian progresnya, karena kan butuh waktu ya kan dari adiknya. Jadi untuk 6 bulan ke depan itu maksudnya kita setiap bulannya berapa kali pertemuan atau ada jangka waktu kita 6 bulan itu ketemu lagi? Nah, di jangka waktu itu 6 bulan itu kita ketemu lagi. Jadi setiap bulannya kita mengadakan pertemuan? Enggak, di 6 bulan berikutnya itu. Oh, sambil jadi menunggu progresnya itu seperti apa. Iya, I see. Ya, 6 bulan. Terus setelah itu nanti bisa kita jadwalkan lagi. Ya, kalau dari sini kita jadwalkan 6 bulan, berarti dalam 3 kali pertemuan 6 bulan. Nah, itu kan berarti 1,5 tahun ya. Jadi 6 bulan itu berarti sampai semester 8 berarti kan udah lulus kuliah ya. Nah, itu nanti 1 tahunnya nanti kita sambil melihat, nanti kalau mungkin sekiranya itu sudah dianggap cukup, nanti kita cukup. Gitu. Nanti kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu kita bincangkan di kemudian hari, nanti bisa menghubungi saya dan mungkin kita nanti bisa konselingkan lagi. Oh, iya. Mungkin itu saja ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau semuanya ada salah kata. Saya izin permisi dulu ya Kak. Terima kasih. Terima kasih.